Jadi para buzzer, tolong belajar ketatanegaraan yang benar dulu, baru kritik kabinet bayangan. Padahal ini tujuannya baik untuk Anda juga. Ada sekolah ambruk, ada anak makan MBG di situ kan? Keracunan nih, sudah hampir 38.000 totalnya ya. Dia seskap, tapi ngurusin presiden. Nah, malah lucunya seskap bisa memanggil menteri-menteri. Menteri-menteri lapor, kita sudah deklarasikan presiden kita rakyat, kehendak rakyat yang mau kita dengarkan dan perjuangkan. Kampanyenya sosialisme baru, tapi praktik jaminan kesehatannya tetap kapitalisme dengan gaya lama begitu. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen hari ini tidak seperti biasanya. Kenapa tidak seperti biasanya? Saya mengundang tamu yang luar biasa nih. Ini lagi hot nih dibicarakan. Kabinet bayangan. Oleh karena saya mengundang kabinet bayangan, maka saya juga akan ditemani oleh host bayangan saya hari ini, Vina. Baik, netizen, saya langsung saja memperkenalkan di sebelah kiri saya ini paling hebat nih, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Bung Ferry Amsari. Gimana kabar, Bung Ferry? Alhamdulillah baik. Saya jadi lagi sibuk nih ya, mimpin rapat terus. Yang paling hebat ini bayangannya Pak Teddy, Bang. Karena penguasa kan, seskap bukan sesnek. Oleh karena itu di ujung sana di sebelahnya Mbak Irma, karena tadi Bung Ferry sudah sampaikan ada sekretaris kabinet nih, kabinet bayangan. Namanya cukup sulit nih kalau kita semua. Ahmad Jilul Kiev. Siapa? Banjil Kiev itu apa, Bang? Singkatan, Bang. Oh, Nama singkatan. Di sebelahnya beliau Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan, Mbak Irma Hidayana. Penggantinya BGS ini ya. Amin. Bisa diaminkan nggak? Bisa diaminkan. Di sebelahnya Menteri Sekretaris Kabinet nih ada Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri Kabinet Bayangan, dalam kurung Sugiono. Gimana sehat, Bang? Sebagai Menlu, bukan sebagai Sekjen Gerindra. Asik. Masuk barang ini. Dan di sebelahnya ini yang paling penting nih, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan, Imam Sanatul Haq. Sehat, Bang Imam? Alhamdulillah. Sehat. Mungkin dari Mbak Irma dulu nih, Mbak Vina. Saya lihat Vina ini udah mau berondong nih pertanyaan. Iya, betul sekali. Karena ini tadi sempat ngobrol juga dari masing-masing kabinet ya, dari masing-masing menteri. Ini mungkin kalau aku mau bertanya sama Mbak Irma nih, Mbak Irma kan sebagai Menteri Kesehatan nih. Kalau Mbak Irma sendiri dikasih kesempatan menjadi Menteri Kesehatan, apa yang mau dibenahin pertama kali, Mbak, yang paling krusial? Yang paling krusial ya, saya kira saya pengen membenahi ya undang-undang terbaru, Undang-Undang Omnibus Kesehatan tahun 17/2023, karena banyak sekali masalah ya di situ, ketidakadilan perlakuan terhadap nakes, kemudian jaminan kesehatan dan lain sebagainya, banyak sekali kalau ditelaah itu. Tapi begini, saya pengen mengembalikan prosesnya, harus menyesuaikan dan mengikuti turunan amanah konstitusi. Konstitusi kita itu sudah jelas, Mbak Vina, menyampaikan bahwa negara itu wajib memberikan layanan dasar. Kalau kita lihat Pancasila, itu ada pasal sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari dua hal ini harusnya kita turunkan menjadi peraturan perundang-undangan terkait kesehatan yang lebih berpihak kepada rakyat ketimbang kepada pemilik kapital atau kepada pemilik profit. Kurang lebih seperti itu. Sekarang ini kan nyawanya sistem kesehatan kita itu kan lebih menuju ke arah privatisasi. Yang kemudian sekarang akibatnya nih ya, baru-baru ini kan kejadian itu ada perundungan terhadap pasien yang kemudian yang menunggu lama di IGD kemudian meninggal. Lalu nakesnya merundung. Ini kan harusnya nggak terjadi. Ini harus jadi refleksi. Kita perlu membenahi sistem penguatan perlindungan kepada pasien, warga negara, supaya semua orang tidak didiskriminasi dalam meminta atau mendapatkan
hak atas layanan kesehatannya. Ini kan sekarang kalau BPJS nih misalnya ya, jadi kalau misalnya orang sakit itu harus dilayani, diutamakan sesuai dengan kegawat daruratannya. Bukan ini BPJS-nya kelas apa nih? Kalau kelas yang paling bawah tunggu dulu ya. Masih antrinya panjang. Harusnya itu tidak boleh. Demikian juga nakes itu harus dilindungi. Dokter spesialis, dokter dan semua tenaga kesehatan ya, perawat dan lain sebagainya yang memberikan perpanjangan tangan dari negara sebagai pelayan kesehatan untuk memenuhi hak atas kesehatan pasien atau warga negara, itu juga harus dilindungi. Kualitasnya dinaikkan, insentifnya diperhatikan, diberikan peningkatan capacity building dan lain sebagainya. Yang penting, Mbak Irma, ini ada yang menarik nih. Kenapa saya katakan menarik? Saya pernah mengalami, saya pernah pergi di sebuah rumah sakit swasta mewah. Dan saya terkaget-kaget. Kenapa saya terkaget-kaget? Kok untuk pelayanan BPJS-nya itu ditempatkan di bawah, kayak di basement, dipisahkan dari induk rumah sakitnya. Itu gimana tuh Mbak Irma bisa sedikit memberikan penjelasan kepada kita? Kenapa sampai ada pelayanan yang menurut saya itu sangat diskriminatif? Itu kan sangat diskriminatif. Bayangkan di pelayanan untuk BPJS itu ditempatkan di basement. Jadi sekarang di basement itu tidak hanya musola ya, Iya. ke BPJS ya juga ya, sama-sama didiskriminasi ya. ya, Sebenarnya saya mau sebutkan nama rumah sakitnya supaya menjadi pelajaran ya. Cuma ya nggak usah lah, saya masih mampu untuk sebutkan. ya Pak Bang Abraham Samad itu kan jadi cerminan ya, cerminan bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan turunan dari konstitusi kita tuh ternyata dicederai atau dilanggar atau itu istilahnya udah very. Jadi itu artinya selama ini pemerintah itu salah kaprah dalam menerjemahkan dan menurunkan semangat konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan kita. Nggak ada, itu harusnya kan tidak boleh didiskriminasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu juga ada terselip dalam prinsip-prinsip kesehatan populasi, kesehatan publik, yang itu harusnya diterapkan, dilaksanakan. Nah, kalau nggak dilaksanakan, akibatnya yaitu peserta BPJS tunggu dulu, apalagi BPJS yang kelas paling bawah itu nanti dulu. Akibatnya ada kasus-kasus yang seperti itu. Padahal kan amanah konstitusi tidak seperti itu. Apa ini kesalahan menterinya? Menteri BGS-nya atau apa? Waduh, ini kayaknya yang ngomong Pak Abraham ya, bukan saya ya. Nggak, tapi Pak Abraham kalau dan teman-teman semua ya, kalau kita lihat perkembangannya sejak disahkannya Undang-Undang Omnibus Kesehatan 17/2023, itu kan banyak sekali perubahan, semakin menjauh dari semangat membela kepentingan kesehatan masyarakat dan semakin mendekat kepada membela kepentingan profit atau kapital. Jadi ini yang harus dibenahi. Nah, satu hal yang menurut saya penting dan dilupakan oleh banyak orang, termasuk yang punya gawe di kesehatan, ini adalah proses pembentukan kebijakannya, termasuk proses pengusulan pembuatan Undang-Undang 17/2023 ini berjalan sangat amat tidak meaningfully partisipatif. Jadi sangat cepat, kemudian tidak melibatkan para ahli, pakar, orang-orang yang relevan, nakes, kemudian pasien dan pakar epidemiologi dan lain sebagainya. Yang dilibatkan ya mereka mengundang, ada beberapa rapat, tapi yang diundang adalah orang-orang tertentu saja, tidak melibatkan seluruh stakeholder yang merepresentasikan orang-orang yang relevan punya kepentingan di sektor kesehatan. Saya kira dan ini menjadi ciri khas atau karakter kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang versi sekarang ini. Nah, harusnya kalau cara memformulasikan kebijakan kesehatannya itu dilakukan dengan benar, ya harusnya tidak akan kita memiliki kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan turunan Undang-Undang 17/2023 yang banyak bermasalah ini. Saya tuh lagi berpikiran ya, apa nggak ada aturan di Kementerian Kesehatan yang seharusnya memberikan sanksi seperti tadi yang saya katakan itu rumah sakit swasta yang besar, kok membuat tempat pelayanan BPJS itu di basement? Ada nggak aturan itu di Kementerian Kesehatan? Karena kalau aturan itu dia nggak buat, boleh saya mengidentifikasi bahwa sebenarnya Kementerian Kesehatan ini masih berpihak kepada
pemilik rumah sakit besar. Betul, pemilik modal. Nah, itu sebenarnya ada beberapa aturan yang melindungi fasilitas kesehatan dan juga nakes. Misalnya nakes berhak menolak memberikan layanan kesehatan apabila mendapatkan perundungan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada praktek-praktek yang mendiskriminasi pasien, penerima, warga, pengguna BPJS, saya kira kita harus melihat lagi, kita harus kuliti lagi kebijakannya itu seperti apa. Dan kalaupun tidak ada, harusnya ini sebagai bahan masukan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengusulkan atau membuat kebijakan yang lebih universal, kebijakan yang lebih melindungi dan inklusif, melindungi pasien, juga nakes, juga vaskes. Saya kira itu ya, PR-nya berbuat adil itu susah sekali ternyata. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada konstitusi, nilai-nilai bangsa, itu semua sudah tertera gitu. Kenapa kita nggak mau melakukannya? Nah, Kabinet Bayangan memiliki visi dan langkah yang berbeda. Kami memilih untuk berbasiskan pada konstitusi, berbasiskan apapun keputusan, pendapat, pokok pikiran kami berbasiskan konstitusi dan juga berbasiskan pada data, evidence lapangan yang benar, yang independen, yang bias dari kepentingan-kepentingan non kepentingan rakyat. Bung Ferry, ini kan menarik tadi Mbak Irma bicara tentang konstitusi. Kalau kita lihat ya, berkaca pada konstitusi negara lain, kabinet bayangan itu biasa itu lahir dari parlemen itu sendiri atau dari kekuasaan itu sendiri. Tapi yang menarik di Indonesia ini kabinet bayangan lahir dari masyarakat sipil, dari Bung Ferry dan kawan-kawan. Sehingga orang bertanya-tanya nih Bung Ferry, apakah kabinet bayangan yang lahir dari masyarakat sipil ini adalah bentuk perwujudan dari tersumbatnya fungsi oposisi yang ada di parlemen? Ya, itu jadi dasar teman-teman bersepakat membentuk kabinet bayangan bahwa sistem ketatanegaraan kita sedang tidak bekerja sesuai jalur konstitusionalnya. Apa yang dicontohkan Mbak Irma tadi salah satu contoh kasus yang bisa menjelaskan kegagalan negara dijalankan, tapi nggak ada yang kemudian melakukan checks and balances terhadap kebijakan yang salah itu. Bahkan terasa konyol di titik-titik tertentu. Kampanyenya sosialisme baru, tapi praktik jaminan kesehatannya tetap kapitalisme dengan gaya lama, gitu ya. Jadi padahal Pak Prabowo selalu bilang sosialisme. Wah, apalagi bapak beliau kan. Nah, apalagi yang dikampanyekan oleh tim-tim beliau soal gagasan sosialisme baru. Nah, tapi nggak wujud tuh, salah satunya di dunia layanan kesehatan, dunia pendidikan, bahkan di kebijakan luar negeri. Ya enggak. Nah, sebenarnya Bang, tren membuat kabinet bayangan informal atau melalui gagasan masyarakat sipil sudah mulai berkembang. Biasanya kabinet bayangan itu trennya di Westminster ya, parlemennya UK dan negara-negara Commonwealth ya, buat oposisi di sebelah ya. Jadi menteri itu dibayang-bayangi dengan menteri bayangan gitu ya dari kubu oposisi. Tapi terjadi perkembangan terutama di negara-negara kuasi presidensial seperti Prancis ya. Rakyatnya nggak puas tuh kabinet bayangannya kok dekat-dekat dengan pemerintahan atau tidak mampu menyalurkan aspirasi publik, terkooptasi ya. Lalu rakyatnya bilang ya udah kita buat kabinet bayangan versi masyarakat sipil lah. Nah, itu juga ketika ngobrol kok negara kita dijalankan tapi aroma parlementernya terasa. Ada yang mencoba mengkombinasikan relasi yang harusnya terpisah antara DPR dengan eksekutif. Loh, kok ada menteri yang lapor ke pimpinan DPR? Loh, kok presiden pulang dari luar negeri, pimpinan DPR melaporkan keadaan bangsa kepada pemerintah? Kan terbalik, harusnya eksekutif melaporkan kepada eksekutif kalau konsep presidensial. Lalu kita ngomong, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan sebagai oposisi, sehingga bisa mengoreksi berbagai kerja pemerintah. Terus kita bilang, kita aja yang buat gitu ya. Nah, dari sana ternyata ini perkembangan kajian ketatanegaraan. Kajian ketatanegaraan itu berkembang terus Bang di dunia. Bahkan relatif sistem itu lahir dari banyak peristiwa yang tidak sengaja ketika
sistem yang harusnya bekerja mandek. Ya, ambil contoh Perdana Menteri itu kasusnya nggak sengaja itu Bang. Karena kebetulan Raja Inggris tidak bisa berbahasa Inggris karena keturunan Jerman. Raja Inggris mati, nggak punya keturunan. Dicari keturunannya ada di Spanyol. Spanyol terlalu Katolik, sementara kita Protestan. Cari ketemu di Jerman. Di Jerman, orang Jerman nggak mau berbahasa Inggris Bang. Tapi dia garis keturunan raja. Kemudian dia diangkat jadi raja. Nggak bisa juga bahasa Inggris, tapi debat sama parlemen. Tentu timbul relasi yang kaku. Dia angkatlah menteri yang dia paling percaya. Lahirlah sistem Prime Minister. Nggak sengaja sistem itu Bang ketika mandek. Nah kita mandek melihat oposisi ini. Ya kita harus lakukan sesuatu dan inilah konsepnya. Jadi para buzzer, tolong belajar ketatanegaraan yang benar dulu. Baru kritik kabinet bayangan. Padahal ini tujuannya baik untuk Anda juga. Ya, Vin. Jadi Bang, kalau Bang Ferry sendiri ini untuk membentuk kabinet bayangan ini tuh dipilihnya melalui mekanisme apa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Mekanismenya seleksi sama juga talent scouting ya. Ini kalau ada orang pintar nggak mau masuk, kita paksa masuk dengan cara-cara mencari orang yang bisa mempengaruhi mereka. Menjebak lah ya. Menjebak lah, tapi tetap mereka bagian yang kemudian didiskusikan oleh tim, siapa yang paling layak, terus ya kita tawar. Ya persis presiden memilih kabinet yang cocok, yang seharusnya. Jadi, meritokrasinya harus ini berjalan. orang pintar, dia punya kapasitas, mampu menjelaskan apa yang baik kepada publik. Dia juga tidak mau neko-neko, terutama mau untuk tidak dibayar. Itu yang paling penting. Sebenarnya itu paling atas. Dia orang mau nggak integritasnya, karena dia lebih mempedulikan kepentingan publik. Mereka sibuk tapi tidak digaji. Coba Bang bayangkan itu. Bang Abraham menarik ini. Jadi ini orang-orang yang berintegritas. Iya. Orang Dan kompeten pastinya. Lumayan lah ya. Secara kapabilitas sudah tidak diragukan. Kemudian Bang Abraham, tapi ini dari kabinet bayangan ini kan sebenarnya kan respon publik ini kan beragam ya. Ada juga dari yang pro dan kontra. Ini kalau boleh tahu nih Bang Ferry dan mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menjawab. Ini aku boleh bacain ya, dari tadi aku sudah mencatat. Ada dari Threads itu ada yang bilang bahwa kabinet bayangan ini kan bentukan koalisi masyarakat sipil di Indonesia. Kemudian tapi ada sistem crowdfunding. Nah, ini kritik, ini dari netizen ya. Bukankah awalnya mereka mengklaim gerakan ini murni kerja sukarela demi mengawasi negara? Sekarang faktanya baru saja mulai, koalisi menteri-menterian ini justru langsung mengincar kantong rakyat sipil untuk patungan biaya operasional. Gimana nih teman-teman menanggapi? Seskap atau saya mau jawab? Kayaknya Seskap. Oh, Seskap boleh. Ini Seskap kita yang menjawab. Memang dia jago lempar-lempar. Seskap yang cocok ini Seskap. Iya. Seskap yang paling Iya, cocok. Seskap kan berpengaruh banget ya. Masih ada yang berpikir itu untuk gaji kita, jadi Seskap lah yang itu. Ya, tadi sudah disampaikan Dr. Ferry kalau kita semua di sini sejak awal berkomitmen tidak dibayar, begitu. Termasuk dana publik yang ada di situ tidak untuk membayar kita semua yang ada di sini, gitu. Kita sudah dibayar oleh masing-masing kantor kita masing-masing, begitu kan. Jadi dana itu sebenarnya adalah Dibayar kantor bukan untuk kegiatan ini. betul. Bukan kegiatan. Harus clear. Ya. Jadi sama buzzer harus clear. Iya, makanya ini kan tadi kan menjawab pertanyaan netizen. Jadi begini, di banyak negara itu muncul berbagai alternatif bayangan, tidak hanya kabinet, Mbak Vina, Bang Abraham. Muncul APBN bayangan. Itu muncul di Filipina, alternatif budget inisiatif gitu. Muncul website pemerintah bayangan, itu di Taiwan. Nah, ini kita selain kabinet bayangan, kita mau bikin pajak bayangan gitu. Bukan untuk menggaji kita, tapi untuk menuntaskan persoalan yang tidak bisa dituntaskan negara walau kecil. Kayak kemarin yang sempat di cover Kompas tuh kan, ada sekolah ambruk, ada anak makan MBG di situ kan. Nah, itu yang semacam itu ada banyak sekali di Indonesia. Dan ketika Bang Ferry melontarkan itu, banyak yang japri ke saya. Bang, kemarin ada ibu hamil yang meninggal dunia karena jalannya nggak bisa diakses dengan baik gitu. Nah, hal semacam itu sedang dikumpulkan oleh teman-teman, diinventarisasi, ingin menunjukkan bahwa uang rakyat itu misal masuk 100, kembali ke rakyat juga 100 begitu. Jadi harusnya masalah rakyat ada, rakyat sudah bayar pajak, harusnya selesai gitu. Nah, itu pengen ini, jadi semua yang dalam kabinet bayangan ini dalam rangka
bagaimana rakyat mendidik penguasa gitu Pak. Mengelola anggaran, kemudian harusnya kembali ke rakyat gitu. Ini bagian dari salah satu langkah oposisi kita begitu. Jadi bukan dalam rangka Jelasin juga, bahkan rekening itu bukan rekening kita. Nah, bahkan rekening juga bukan rekening kita akan pakai platform ketiga begitu kan. Kita kerjasama dengan platform semacam crowdfunding yang ada banyak sekali. Jadi bisa dipantau juga. Insya Allah transparansinya kita pertanggungjawabkan begitu. Menarik Jadi itu ya. semoga Jadi- bisa menjawab netizen nyinyir ya, yang nyinyir terhadap kabinet bayangan, bahwa ini perlu diketahui juga masing-masing dari para menteri dan yang mengisi kabinet bayangan ini sudah mempunyai penghasilan sendiri gitu loh, memang sudah mandiri gitu loh Bang Abraham. Mandiri secara finansial. Mandiri mereka. secara Kan finansial. kata negara gaji dosen 50 juta sebulan. Jadi Oh, iya. kami cukup kaya. Di negara mana itu? Itu di negara mana udah? Konoha pasti. Konoha, Di bukan. sebuah sidang Mahkamah Konstitusi Konoha ya. Oke, Pak Fit, Katanya tapi itu. saya pengen pindah dulu nih ke Menteri Pendidikan karena kemarin kan sepertinya kita baru merasa ada sesuatu insentif yang diberikan oleh MK nih. Kenapa saya katakan MK? Karena Menang. MK memenangkan bahwa anggaran makan gizi bergratis itu tidak boleh lagi disedot dari anggaran pendidikan. Bagaimana nih Menteri Pendidikan melihat putusan MK ini? Apakah ini putusan yang bisa menjanjikan sedikit ada sebuah harapan bahwa ketika anggaran makan bergizi gratis itu tidak boleh lagi diambil dari anggaran pendidikan, berarti di bayangan saya bahwa anggaran pendidikan yang diamanahkan di dalam konstitusi kita 20% itu bisa dioptimalkan untuk Sebelum dijawab Iman, ya. dia tadi soal gaji dosen itu agak diam dia. Kenapa tuh? Jadi 50 juta gaji dosennya. Kok guru enggak gitu? Padahal undang-undangnya sama, jadi agak serius dia tadi. Agak ludah. Oke, gimana nih Mano? Apakah kira-kira setelah putusan itu bisa nggak saya membayangkan bahwa sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah dasar yang ambruk dan lain sebagainya, nggak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah gara-gara nggak punya duit dan lain sebagainya. Bisa nggak saya tiba-tiba membayangkan begitu? Bisa dan tidak bisa ya. Oke. Jadi keputusan MK itu bikin kita bisa bernafas lah. Oke. Setidak-tidaknya 20% untuk anggaran pendidikan ini tidak bisa untuk MBG dalam jangka waktu tertentu. Oke. Sebetulnya kan ada jarak waktu lah ya, Oke. di tahun anggaran sekarang sampai tahun anggaran 2028. Jadi itu. Tapi sebelumnya saya harus jelaskan dulu bahwa dalam Undang-Undang APBN 2026 kata gratisnya itu tidak ada sebetulnya. Namanya program makan bergizi. Oke. Jadi kata gratisnya tidak ada dan MK menunjukkan bahwa ternyata memang tidak gratis, diambil dari anggaran pendidikan. Yang kedua memang agak berat lagi karena ini harus dikawal sampai DPR. Karena MK secara tidak langsung melempar bola panas ke DPR. Oke. Jadi DPR sebetulnya sangat bisa di tahun anggaran 2027 itu tidak ada MBG di anggaran pendidikan, itu sangat bisa. Tapi tergantung DPR-nya nih. Apakah harus dibayangi lagi Bang Ferry? Saya nggak tahu ya. Nah itu. Yang kedua memang belum tentu karena misalkan saya sendiri selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan memang Kepala Bidang Advokasi di Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Organisasi Profesi Guru atau P2G. Memang jalannya masih panjang. Sama dengan Kementerian Kesehatan bahwa ada undang-undang Sisdiknas yang harus dikawal karena sepertinya ada pasal-pasal berbau MBG sudah dimasukkan. Jadi ternyata pemerintah sudah punya plan. Baunya ya? Baunya. Sudah amis ya? Amis di Oke. pasal 23 tuh. Seolah-olah itu seperti layanan kesehatan, tapi ada tulisannya seperti ini ya, saya lupa detailnya. Pokoknya pemerintah daerah, masyarakat menyelenggarakan layanan kesehatan terintegrasi. Udah saya bilang MBG ini barang. Di barang MBG Pak. Itu draftnya sudah masuk Oke. di dalam RUU Sisdiknas. Jadi masih panjang lagi untuk memastikan ini menurut saksi ahli yang dihadirkan Presiden dan DPR ketika di MK ya, kedua-duanya mengatakan bahwa MBG bukan komponen inti dari pendidikan dan juga bukan 8 standar pendidikan. Gitu. Jadi clear sebetulnya. Jadi ada sedikit harapan ya, walaupun masih harus dikawal. Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Betul, ada harapan tapi masih harus kawal dan PR-nya masih panjang lagi karena setelah Undang-Undang Sisdiknas goal, inilah ada 3 keputusan MK yang harus dikawal untuk memastikan MBG tidak masuk lagi ke anggaran pendidikan
nanti loncatnya ke kesehatan sebetulnya. Jadi nanti kita bisa sekolah tapi dilarang sehat lah kira-kira. Karena kemarin kan di tahun anggaran di 2026 ini kan pendidikan 223 triliun, sekitar 30 sampai 40 triliun dari kesehatan. Segitu diambil aja sudah goyang-goyang BPJS ya. Apalagi nanti, maaf ini bukan ngelempar masalah ya. Pendidikan sudah bebas MBG, dilempar ke kesehatan itu bisa sampai 270 triliun. Lebih ya. Rencana pemerintah dalam nota keuangan di 2026 itu rencananya di tahun 2027 itu sekitar 500 triliun gabungan antara kesehatan dan pendidikan. Sampai di 2029 itu sampai 600 triliun. Saya nggak tahu MBG-nya tuh berapa juta mulut ini ya. Mungkin menunya udah menu tidak sederhana gitu loh. Kan sapi tiap satu SPP. Sapi. Sapi dan lele katanya. Jadi kalau dulu kita baca perencanaannya luar biasa. Jadi keputusan MK ini juga lumayan bikin pemerintah bergeming, tapi kan kita tahu mereka sedang menyiasati itu. Makanya kemudian tugas ya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Bayangan ini kita berharap kembali ke basic dari apa yang seharusnya pendidikan pendidikan untuk anak-anak kita, biaya dasar sekolah dasar, biaya guru, dan kesejahteraan pendidik pada umumnya seperti sebagaimana juga dosen. Jadi yang basic aja sebetulnya tidak terlalu megah untuk memastikan anak-anak kita cerdas itu ya di sekolah dasar sebetulnya. Jadi intinya di sekolah dasar ya. Gimana tuh Mbak Irma tadi? Saya pengen menarik sekali nih. Jadi tapi sebelum ke sana sebenarnya ini harus dipastikan dulu nih Pak Mas Menteri Imam bahwa yang 20% itu sebenarnya kita bisa usahakan kan, bisa amandemen di APBN 2026 atau 2027 tanpa harus menunggu lama banget. Ngapain harus nunggu tahun 2028 sementara MK kan juga sudah memutuskan bahwa inkonstitusional peletakan pos MBG ke dalam pos anggaran pendidikan, ya kan? Kok udah tahu inkonstitusional, kenapa masih diulur-ulur sampai 2028? Ini kalau bisa lama, kenapa masih cepet gitu kayaknya motonya ya. Nah, tapi kalau ogah ya sebenarnya kalau dilempar ke Kementerian Kesehatan bayangan, saya kira perlu dicermati untuk proyek sebesar ini. Saya akan menolak keras-keras nih Pak Mensesnek ya dan Pak Seskap nih, mohon maaf nih Presiden kami rakyat Indonesia, saya akan menolak keras apabila itu terjadi di Kementerian Jadi perlu Bayangan. disampaikan ke Seskap karena beliau yang dekat sekali sama Presiden. Iya, sama Presiden ya. Nempel ya. Nempel. Nah, kenapa sebenarnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu adalah pengampu program gizi yang melekat pada kesehatan. Direktorat Gizi, program gizi itu sudah ada sejak Republik ini didirikan, melekat di situ. Dan mereka sudah. Keracunan nggak sih program gizi Kemenkes itu pernah keracunan massal itu? Seingat saya kalau di track dalam sejarahnya tidak pernah yang semasif ini tuh nggak ada. Nggak ada ya. Gitu ya. Itu sudah menempel di program gizi dan perjalanannya cukup panjang, perumusan pedoman gizi seimbang, kemudian dan pedoman gizi lainnya yang bertujuan untuk pencegahan stunting itu juga sudah ada, Pak Abraham. Nah, yang saya bingung kemudian kenapa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan secara ajak dan dilakukan oleh ahlinya di Kementerian Kesehatan, Ahli serangga juga ada. Kok tiba-tiba dialihkan kepada yang bukan ahli gizi manusia gitu kan? Masalahnya itu dan melibatkan alokasi anggaran triliunan. Ini menurut saya ini adalah sebuah kebijakan yang tidak masuk akal ya. Kalau memang tujuannya mencegah atau menekan angka stunting, harusnya ya dilakukan sesuai dengan rekomendasi studi pencegahan stunting yang sudah dilakukan oleh banyak sekali profesor, peneliti, bahkan tim Kemkes sendiri di Republik ini, dan juga di berbagai belahan dunia bertahun-tahun termasuk WHO, UNICEF, yang hasilnya itu konsisten. Mencegah stunting itu apa? Fokusnya di kesehatan remaja putri, kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu dan anak, pemberian gizi kepada bayi dalam 1000 hari pertama kelahirannya. Titik. Itu yang cukup ampuh, yang sudah terbukti secara ilmiah. Public health itu nggak bisa
berbasiskan omon-omon, Bang Samad. Harus berbasiskan data, evidence lapangan, data epidemiologi, dan lain sebagainya. Evidence ya. Betul sekali. Jadi ini harus dikembalikan untuk merumuskan program pencegahan stunting, penurunan angka stunting, itu kita harus kembalikan ke ranahnya kepakaran keilmuan tersebut. Dan juga harus mikir ya, negara ini kan alokasi keuangannya juga terbatas gitu ya. Jangan sampai intervensi program kesehatan atau gizi itu justru merugikan kesehatan penerima manfaatnya. Keracunan nih sudah hampir 38.000 totalnya ya. Bahkan tidak boleh juga merugikan sektor-sektor lain. Ini rupiah jeblok segala macam, anggaran kita terkuras, ada budget cut dan lain sebagainya. Ini kan antara lain ada penyedotan realokasi anggaran yang ditujukan kepada MBG, yang sebenarnya MBG ini tidak bisa kalau dikatakan sebagai program yang cespleng untuk peningkatan status gizi, karena memang tidak jelas pengukurannya, tidak jelas basisnya, tidak evidence based public health policy lah, kurang lebih seperti itu. Enak banget dengerin ngomong orang kompeten tuh emang beda gitu. Jadi berarti Vina mau bilang Menteri Kesehatan yang ada di kabinet betul itu nggak Bukan, kompeten? andaikan aja kabinet bayangan ini menjadi kabinet sah gitu loh Bang Abraham, kan lagi berandai-andai. Tapi by the way, ngomong-ngomong nih boleh dijawab siapa saja. Kalau misalnya memang dapat penawaran nih untuk menjadi masuk kabinet yang sah, kabinet beneran, gimana nih dari Bang Ferry mungkin? Kami sudah jawab pertanyaan seperti ini. Kemarin juga waktu di ICW ada acara nguliahi kabinet bayangan oleh masyarakat sipil, kasih kuliah ke kita. Banyak juga yang bertanya, jawabannya 15 ini mudah-mudahan tidak tergoda. Tapi kami tidak menjamin garansi ya, karena pertarungannya tentu akan banyak yang berupaya mempengaruhi. Tapi kami mau kasih garis gambaran, 15 orang ini dipilih bukan tanpa komitmen tegas, bukan tanpa melihat track record mereka. Kami profiling mereka. Jadi mudah-mudahan mereka tahan godaan. Amin. Ya, mudah-mudahan. Kan nggak tahu saya Ferry Amsari ditawar pindah ke kabinet benaran dengan uang 10 triliun kan goyang juga ya saya. Nggak tahu goyang Jadi apa enggak gitu ya. menurut saya tidak boleh mengandalkan kepada manusia, ngandalin sistem. Kami yakin sistem yang kami bangun untuk saling koreksi, saling awasi, saling hati-hati. Sehingga godaan itu bisa dikurangi, dijauhkan, apalagi melibatkan orang banyak. Sekarang kalau kabinet bayangan 15 orang ini coba-coba masuk jadi komisaris misalnya, kalau memang itu tujuan hidup mereka ya, saya yakin caci makinya akan banyak dan dampaknya akan banyak. Dan kami yakin dengan profiling yang sudah kami baca track record mereka, ini mudah-mudahan akan baik-baik saja untuk kepentingan publik. Amin, kita doakan. Oh, Kevin, saya ini agak tertarik dengan Kementerian Luar Negeri kita ya. Oh iya. Mas Sofwan, saya pernah membaca sebuah buku karya Talcott Parsons. Dia bilang begini nih, ada di bagian halaman tertentu dia menjelaskan begini. Ketika sebuah pemerintahan menghadapi krisis domestik, maka untuk mengembalikan citranya kepada publik, maka pemerintahan itu akan memainkan isu-isu luar negeri. Kira-kira seperti begitu ya. Oleh karena itu, saya ingin tanya nih sebagai Menteri Luar Negeri, ini kan Pak Prabowo kalau kita lihat ya, ini ada krisis nih di dalam negeri kita ya. Saya coba memperhatikan apa yang dia lakukan. Bener nih kayaknya, buku ini ada relevannya sedikit. Dia sudah mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya internasional. Dia mulai mengkritik tuh, misalnya keberadaan Iran, masalah nuklirnya dan lain-lain sebagainya, Pertanyaan saya nih, Mas Sofwan, saya melihat beberapa perjalanan Kementerian Luar Negeri sebelumnya ya, dan orang boleh mengatakan bahwa sebenarnya Menteri Luar Negeri itu menjadi salah satu menteri yang strategis, karena itu adalah corong pemerintah untuk dunia luar. Jadi ketika sebuah diplomasi gagal, maka bisa dianggap bahwa negara itu tidak mampu mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya sangat urgent di mata dunia internasional. Atau memang saya melihat apakah memang kecenderungan di zaman sekarang Menteri Luar Negeri ya, kalau kita boleh lihat misalnya Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, sepemahaman saya ya, orang ini kan juga tidak terlalu firm
untuk jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Saya bisa membandingkan dengan Menteri-Menteri Luar Negeri sebelumnya, sebelum Marco Rubio. Oleh karena itu, saya ingin tanya nih sebagai Menteri Luar Negeri, apa benar posisi kita sekarang kan ada masalah nih di domestik kita, maka yang akan dilakukan pemerintah ke depannya ini mencoba memainkan politik luar negerinya agar masyarakat bisa menilai bahwa sebenarnya tidak ada masalah sih sebenarnya terhadap Indonesia ini. Tapi saya melihat juga bahwa politik luar negeri yang dimainkan oleh Indonesia sebenarnya tidak terlalu maksimal. Justru saya melihatnya jadi blunder. Kenapa jadi blunder? Misalnya pernyataan Pak Prabowo tentang Iran nuklir, kemudian pernyataan Pak Prabowo tentang keikutsertaan Indonesia di dalam BOP dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak blunder. Menurut Mas Sofwan nih, sebagai Menteri Luar Negeri, apa yang harus dilakukan nih? Supaya Kementerian Luar Negeri kita ini punya marwah lah sedikit di mata internasional. Jangan dianggap enteng gitu. Kalau dianggap enteng kan nanti kalau ada pertemuan-pertemuan yang skala internasional, Menteri Luar Negerinya nggak dipandang gitu. Ya, saya kira pertama begini Bang, tentang bukunya Talcott Parsons ya. Betul bahwa di banyak kasus para pemimpin negara itu menggunakan isu internasional untuk mengelola isu domestik. Perang Malvinas, bahkan Netanyahu sekarang menghadapi krisis konstitusi dan ancaman untuk masuk penjara, maka dia tidak mau perangnya berhenti. Jadi selalu pasti ada keterkaitan antara isu domestik dan isu luar negeri, dan politisi pasti punya insentif untuk menggunakan itu mengelola posisi politiknya. Tapi saya kira yang kemudian kita lihat hari ini adalah bahwa kita memang memiliki presiden yang memiliki ketertarikan kepada politik luar negeri, gitu ya. Karena luar negeri ya. Latar belakang Pak Presiden yang memang panjang di bidang itu. Jadi ketika Pak Prabowo itu menjadi presiden, tadinya kita sih berharap bahwa kita akan menemui foreign policy president, gitu ya. Sebuah presiden yang kemudian di waktu yang sangat penting karena kontestasi geopolitik yang semakin meningkat, berbagai krisis yang kita hadapi, ekonomi, geopolitik, krisis iklim, itu membutuhkan kepemimpinan di dalam politik internasional yang kuat, dan Indonesia itu memiliki modalitas yang memadai untuk itu. Dia adalah pemimpin di Asia Tenggara, dia adalah salah satu negara anggota G20 dengan ukuran ekonomi yang besar, dia punya sejarah panjang sebagai penyambung aspirasi negara-negara selatan. Dia punya banyak legitimasi untuk kemudian memainkan peran penting dalam menghadapi berbagai krisis tersebut. Tapi kita kemudian menyaksikan bahwa harapan-harapan itu kok rasanya tidak ketemu. Yang kita temui adalah banyak sekali kunjungan-kunjungan luar negeri. Pak Presiden itu sudah lebih dari 130 hari ya di luar negeri. Jadi sekitar 1 dari 5 sampai 6 harinya itu ada di luar negeri. Tetapi dengan kunjungan yang sangat ekstensif itu, kita tidak melihat bagaimana kunjungan itu kemudian berdampak meningkatkan leverage Indonesia, tidak berdampak pada bagaimana kita kemudian mendapatkan keuntungan dan manfaat dari posisi Indonesia di dalam politik internasional, maupun kita bisa berkontribusi pada penciptaan perdamaian dunia. Ambil contoh misalnya, kunjungan pertama beliau ketika menjadi presiden adalah ke Tiongkok, bertemu dengan Xi Jinping, yang kemudian membuat negara-negara tetangga di Asia Tenggara atau negara-negara lain yang punya perhatian di kawasan ini adalah tiba-tiba ada pernyataan tentang joint development, bahwa Indonesia dan Tiongkok siap untuk melakukan pembangunan bersama, joint development di area-area yang di situ ada overlapping claims. Ini mungkin cuma kalimat, tetapi kalau orang yang mengikuti isu mengenai Laut Cina Selatan sejak lama akan bertanya-tanya, karena ini maknanya bisa macam-macam. Apakah Indonesia kemudian sudah keluar dari sikapnya tidak mengakui Nine Dash Line, atau bagaimana? Apakah Indonesia kemudian mengakui bahwa dirinya adalah parti atau pihak yang terlibat di dalam sengketa di Laut Cina Selatan?
Karena kalau Indonesia mengakui ya dia berangkat dari dia berbeda dari posisi Indonesia sebelumnya. Dan kalau kemudian tidak hanya mengakui tapi mengatakan bahwa membicarakan tentang joint development, negara-negara tetangga kan juga bertanya, loh berarti kan yang kalaupun mengakui ada Cina itu kan overlapping claims-nya dengan yang lain juga gitu. Dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Vietnam. Dan mereka kan benar bertanya, Indonesia mau apa nih gitu kan. Ya ini kemudian nanti tadinya sudah dikasih penjelasan, oh Indonesia tetap konsisten kok walaupun kita kemudian nggak jelas. Penjelasannya masih kabur, mengambang. Tapi kemudian tiba-tiba kita mendapatkan penjelasan di buku Presiden Solusi misalnya bahwa karena banyak Buku apa PPT? itu bisa dibaca, menarik sekali. Nah itu katanya masalahnya adalah ada negara besar yang kemudian sering mengganggu kapal-kapal Indonesia di perbatasan. Solusinya adalah joint development karena 50% lebih baik daripada 100% dari nol. Maksudnya ya logiknya agak mengganggu saya gitu ya. Jadi kalau ada maling masuk ke rumah Anda diganggu, kalau malingnya kelihatan lebih kuat, kita bagi dua aja Pak. Gitu kan. Kan itu susah gitu ya. Tentu saja diplomasi, negosiasi itu penting, tetapi kan ada posisi-posisi dasar yang harus dijaga, ada teknik, ada kelanjutan institusional yang kemudian harus dijaga. Belum lagi soal agreement on reciprocal trade. Kita menghadapi Trump yang tiba-tiba suka meres orang, tiba-tiba kan transaksional dan memang begitu dia kan negosiasinya begitu. Dia tuh pernah nulis buku soal negosiasi. Salah satu poin yang menarik yang saya catat di situ adalah kalau lagi negosiasi jangan kelihatan keringetan, jangan kelihatan kepengen deal. Karena kalau lu kelihatan kepengen deal, others will see blood. Nih yang pihak lain itu akan melihat darah dan Anda akan mati, akan dihabisi. Dengan kita menjadi salah satu negara pertama yang menawarkan berbagai konsesi dan macam-macam, itu tidak akan menyelamatkan Indonesia. Justru kalau kita lagi lewat di jalan sama preman, kita jadi orang pertama yang ngasih duit, kita itu akan diperes terus gitu. Dibandingkan dengan orang yang walaupun dia nanti habis itu dipukuli, diperes, tapi si preman ini pasti mikir, wah kalau sama dia repot, gue harus pukul-pukulan dulu gitu. Nah sama yang langsung ngasih, ya mending yang ini aja gampang dikasih. Coba lihat setelah agreement on reciprocal trade itu disepakati, yang secara institusional di domestik bermasalah karena dari dalam sendiri kan kita dengar ada banyak laporan kan bahwa sebenarnya dari banyak pihak internal itu berkeberatan karena melanggar konstitusi misalnya. Tapi bahkan di Amerika Serikat sendiri dianggap inkonstitusional. 1 hari setelah kesepakatan itu dibatalkan oleh MA. Iya, sama Mahkamah Agungnya dianggap bahwa itu melanggar hukum Amerika Serikat sendiri. Ini kan menunjukkan bagaimana kita informasinya itu sangat terbatas. Nah, tapi bahkan ketika Indonesia menandatangani itu, setelah itu apakah Amerika Serikat, apakah Trump kemudian baik-baik saja? Enggak. Ada lagi tarif baru, ada lagi penyelidikan baru. Semakin besar malah makin, oh ini gampang nih, nah gitu kan. Ini ditelepon yeser, nah gitu kan. Jadi malah makin ditekan, makin kelihatan kooperatif, itu makin diinjak. Coba lihat yang agak lebih punya marwah, punya wibawa, itu malah Amerika Serikat agak lebih terukur, lebih menghitung sekarang gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang kemudian kita khawatirkan bahwa ada banyak kunjungan luar negeri, kebijakan luar negeri kemudian mengalami personalisasi, dipusatkan di pembuat kebijakan tertinggi yaitu presiden. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, mungkin jumlah pidato luar negeri dan jumlah kunjungan luar negerinya Pak Presiden mungkin lebih banyak daripada menteri luar negeri. Yang itu perlu dikoreksi, setidaknya yang high level. Ya. Nah ini kemudian munculkan pertanyaan tentu saja gitu ya. Kalau dia dipersonalisasi sebenarnya arahnya mau kemana? Karena seringkali mengirimkan pesan-pesan yang mengejutkan, yang kontradiktif, yang membuat negara-negara lain itu kemudian bertanya. Ya. Jadi di pidato pertama joint development, kemudian agreement on reciprocal trade, kemudian bergabung dengan BOP yang didirikan oleh Donald Trump yang secara
konseptual di dalam sistem internasional kita hari ini itu aneh sebenarnya, karena dia kemudian meletakkan otoritas pada individu, bahkan bukan pada Amerika Serikat, pada individu. Donald Trump yang kemudian agenda-agenda yang dilakukannya itu banyak dikritik oleh masyarakat sipil internasional, justru kemudian melanggengkan kekerasan yang terjadi terhadap orang-orang Palestina. Lalu pernyataan yang belakangan ini, atau yang sederhana mulai dari wajib bahasa Perancis, wajib bahasa Portugal gitu ya. Ya kemudian yang terakhir soal dikatakan bahwa Iran memiliki nuklir. Kemudian menyampaikan bahwa diminta oleh Korea Selatan untuk menjadi mendamaikan, mediator gitu. Yang kemudian ketika ditanya kepada Korea Selatan, ragu juga mereka. Jawabnya bingung kan? Ini kapan ya? Ini kayak gini loh, kayak kita lagi lewat di depan rumah orang, kemudian disuruh mampir, Mas mampir makan ya gitu. Itu karena kita sangat percaya pada diri kita sendiri bahwa kita disukai semua orang. Oh ya, terus kita masuk ke rumahnya gitu. Yang nawarin Mas mampir itu ya cuma nyapu doang, nggak ada makanan di rumah gitu kan. Mau ditolak gimana, mau ini gimana gitu kan. Atau dia cerita-cerita keluar. Iya, terus cerita-cerita keluar, orang itu cinta banget sama saya loh. Saya cuma lewat aja, tiba-tiba saya disuruh main ke rumah gitu. Ini maksudnya GR banget gitu ya? Ya mungkin Indonesia memang dianggap penting. Tapi poin utama saya adalah Presiden Prabowo itu memiliki minat yang baik pada politik luar negeri, yang itu adalah modalitas yang baik, gitu ya. Tetapi dunia kita hari ini adalah dunia yang sangat kompleks, yang tidak bisa diserahkan hanya pada satu orang saja, gitu ya. Dan kita ini memiliki mekanisme institusional yang dan kapasitas institusional yang seharusnya bisa membantu presiden membuatnya menjadi lebih efektif. Dan sekarang kita melihat bahwa banyak proses itu tidak terjadi. Banyak proses itu tidak terjadi. Kalau kita dengar misalnya beberapa kali dari berbagai tokoh ya, dari Pak Dino misalnya kan, ceritanya tentang duta besar yang kemudian sering tidak dilibatkan, ya. Kemudian soal kredensial yang sampai 8 bulan tidak diberikan. Ini kan hal-hal yang menandakan bahwa institusi kebijakan luar negeri kita itu sedang tidak berada di dalam kondisi baik-baik saja. Kenapa? Karena kekuatannya terlalu tersentral, pengambilan keputusannya tersentral, karena kemudian dipusatkan di presiden, tetapi kemudian tidak ada mekanisme yang sehat untuk memberikan pandangan yang berbeda, untuk memberikan berbagai alternatif kebijakan dan seterusnya, bahkan dari dalam mekanisme institusionalnya sendiri. Padahal Kementerian Luar Negeri itu salah satu kementerian yang secara sumber daya manusia itu salah satu yang paling capable gitu ya. Kita punya banyak duta besar hebat, diplomat hebat, tetapi kemudian karena prosesnya banyak yang masih perlu diperbaiki, yang kemudian banyak di bypass tadi, ini kemudian jadi tidak optimal. Padahal dunia kita lagi menghadapi banyak krisis ini, gitu ya. Jadi saya kira yang kemudian menjadi concern kita adalah kita ingin memastikan bahwa pengurus negara ini, gitu ya, terutama dalam kaitannya dengan politik luar negeri ini, menaati konstitusi di dalam hubungan internasional, ya, termasuk prinsip luar negeri bebas aktif, termasuk bahwa kebijakan luar negeri kita itu nggak boleh keluar dari koridor tujuan negara, mulai dari melindungi seluruh tumpah darah dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sesuatu yang harus jadi patokan, gitu. Apakah misalnya kemudian kebijakan luar negeri yang hanya transaksional, walaupun melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, itu adalah sesuatu yang kemudian layak untuk diambil misalnya, atau bahkan transaksionalnya bukan transaksional yang menguntungkan, gitu ya, transaksional yang justru merugikan, gitu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin mendorong ya, dan memastikan bahwa proses pengambilan kebijakannya itu dipandu oleh kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Dan untuk kemudian kita memahami kepentingan
menerjemahkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat di dalam kebijakan luar negeri itu butuh proses institusional yang sehat. Nah, proses institusional ini yang sekarang banyak dilewati, sehingga kadang kepentingan nasional ini, kadang kepentingan nasional ini, kadang ini, semuanya diklaim kepentingan nasional tadi, seperti tadi, daripada 100% dari 0, lebih baik 50%. Apakah itu kepentingan nasional atau justru bertentangan dengan kepentingan nasional gitu. Jadi kalau kemudian tidak ada remnya, tidak ada perdebatannya, itu kan kita sebagai bangsa itu malah mengalami kerugian yang besar. Oke, Mbak Fida, ada yang mau disampaikan? Kalau aku mungkin mau tanya sama Mas Jilul ya, Mas Seskap Jilul berarti. Jadi Pak Seskap gimana nih kalau dari Kabinet Bayangan nih indikator keberhasilannya apa? Kan apakah dengan misalnya ketika pemerintah mengubah kebijakan karena suara-suara dari Kabinet Bayangan, ataukah ketika masyarakat kita semakin kritis, atau ketika semakin banyak yang menjadi oposisi? Ya, Kabinet Bayangan ini kan sebenarnya ada di tengah harapannya gitu. Jadi indikatornya kepada masyarakat, kami bagian dari publik, bagian dari rakyat yang juga bersama-sama rakyat itu bisa menjadi katalisator dari keresahan publik gitu. Kami bisa menampungnya, memprosesnya, memperkuatnya gitu, supaya dia bisa punya daya ledak begitu, yang membuat mereka yang ada di atas mendengar gitu. Karena selama ini semua upaya yang ditempuh masyarakat sipil itu, bahkan Mas Iman lakukan, hanya dilakukan di hilir, di MK gitu. Itu anggaran sudah dianggarkan gitu kan, sudah dieksekusi, sudah menelan banyak korban anak-anak keracunan begitu. Kita nggak mau uang negara, APBN, uang rakyat ya, dihambur-hamburkan gitu kan, ketika sudah gagal dan inkonstitusional gitu kan, berapa kerugian yang sudah terjadi gitu. Jadi sebelum kejadian, sebelum polisinya itu goal, bahkan policy making-nya udah nggak karu-karuan, tadi Mas Sofwan juga cerita di banyak sektor gitu kan, itu mereka punya rem gitu kan, ibarat sopir angkot gini kan, presiden kita gitu kan, atau supir apapun lah gitu. Kita sebagai penumpang juga berhak teriak gitu kan. Pir, tolong Pir, pelan-pelan dong gitu. Atau saya yang nyetir gitu. Nah, Bisa. Ya kira-kira kan gitu. Kira-kira benar, gitu. mau gantian. Walaupun tidak niat betul ya, nggak mungkin juga kan. Tapi ya gitu Jadi lah. ingatin aja ya. Betul. Ingatin aja. Bukan mengganti ke dalam. Betul. Jadi kita malah membantu, Bang. Oke. Kita ini kan gini, banyak orang bertanya-tanya, pemerintah ini punya mitigasi resiko nggak sih? Karena semua komunikasi yang keluar tuh ngaco gitu. Beresiko semua itu kan. Itu menambah resiko buat pemerintah gitu kan. Nah, kami di sini membantu untuk memitigasi resiko itu gitu. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depan gitu. Jadi partner ya. Partner. Kawan tanding atau Kawan tanding. Bang Ferry nih sebagai Mensesnek. Dulu Bang Ferry ya, pengalaman saya waktu di KPK, Mensesnek itu biasanya agak kreatif, inovatif dan responsif. Kira-kira seperti begitu ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang agak blunder yang dilakukan oleh presiden, biasanya Mensesnek cepat mengantisipasi ya, sehingga blunder yang dibuat presiden itu tidak terlanjur liar di tengah-tengah publik. Saya lihat akhir-akhir ini ada beberapa blunder yang dilakukan presiden, tapi kelihatannya Mensesnek tidak mampu mengantisipasinya secara cepat, sehingga blunder-blunder itu menjadi isu yang liar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contohnya misalnya begini, Bang Ferry. Dulu waktu terjadi cicak buaya kedua, saya kan mengalami cicak buaya 2 dan 3. Cicak buaya kedua itu kasus Kokor Lantas, polisi. Di situ ada simulator rivalitas antara polisi dan KPK, rivalitas dalam hal penanganan perkara. Jadi hiruk pikuk tuh di tengah publik. Tiba-tiba pada saat itu Mensesneknya langsung berinisiatif, saya ingat ya Pak Sudi Sirila, dia nelpon saya, Pak Abraham Samad, saya mau menyampaikan sesuatu. Saya bilang, siap, apa Pak Mensesnek? Ini kan kelihatannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini tidak baik untuk sebuah pemerintahan kan ke depannya. Bisa nggak dengan caranya orang Batak tapi sopan banget, ya almarhum Sudi Silalai, saya sangat hormat sama beliau ini, luar biasa. Dia ngomong gini, bisa nggak dan tidak keberatan nggak? Itu kata-kata loh yang dia bilang, tidak keberatan nggak Pak Abraham kalau seandainya saya mengundang ke istana untuk bertemu dengan Presiden SBY dan Pak Timur Pradopo dan Jaksa Agung untuk kita rapat membicarakan ini agar kita menemukan jalan keluar. Bahasa yang digunakan itu luar biasa, Bang Ferry. Kenapa saya bilang bahasa yang digunakan luar biasa? Dia paham betul
bahwa KPK di zaman saya itu adalah lembaga yang independen. Jadi dia tidak mau serta-merta kelihatan mengintervensi, menyuruh saya datang ke sana, tapi dia menggunakan kalimat tidak keberatan nggak, bisa nggak Pak Abraham datang ke istana kalau kita ini luar biasa. Saya tidak melihat hal-hal seperti ini terjadi di pemerintahan Pak Prabowo. Bisa nggak Bung Ferry jelasin kepada? Ya, permasalahannya West Wing ya, istilahnya orang-orang di lingkaran istana itu terlalu banyak pintu di pemerintahan Pak Prabowo. Ada Seskap, ada Bakom, ada Sesnek gitu ya. Ada KSP, 4 pintunya. 4 ya. Ya, dan bahkan kadang-kadang satu bicara X, satu bicara Y, satu bicara Z gitu segala macam yang tabrakan satu sama lain. Nah, kalau di kami konsepnya mengefektifkan sesuatu dengan lebih simpel gitu ya. Nah, memang Sesnek itu tugasnya memastikan agar kinerja itu sesuai arahnya ya. Jadi tidak tabrakan. Nah, yang aneh di istana kita karena selain banyak pintu itu, kadang-kadang tujuan kerjanya nggak jelas. Saya ambil contoh ya, dia Seskap tapi ngurusin presiden. Namanya saja sudah sekretaris kabinet. Ngurusin gitu ya. presiden. Nah, malah lucunya Seskap bisa memanggil menteri-menteri. Menteri-menteri lapor, padahal tugasnya administratif tuh. Jadi kalau di kementerian kami ada masalah supaya tidak tabrakan, minta Mas Jilul, tata dong supaya nggak tabrakan gitu ya. Nah, coba bayangkan, Bakom, Badan Komunikasi. Tapi ada staf penasihat khusus Presiden bidang komunikasi yang tugasnya berkomunikasi keluar. Bukan sebagai penasihat Presiden memberikan nasihat tata cara berkomunikasi kepada Presiden. Jadi ada 2 lembaga yang bekerja untuk isu yang sama. Nah, ini dugaan saya, kan boleh menduga ya di dalam melihat kerja yang tidak simpel seperti itu. Jangan-jangan 2 orang ini kapasitas dan jasanya sama, tapi nggak mau satu lembaga. Sebab pasti akan ada jadi atasan, ada yang jadi bawahan. Oleh karena itu, walaupun namanya adalah penasihat Presiden bidang komunikasi, tugasnya malah komunikasi keluar, bukan untuk menasihati Presiden. Tabrakanlah ini cerita ya. Nah, kita melihat itu cara tidak paham praktik penyelenggaraan negara saja. Nah, kan dengan bahasa Pak Sudi Silalahi ya, mempertimbangkan bagaimanapun itu kan mulutnya Presiden sebenarnya. Luar biasa. Ya, mulutnya Presiden. Sementara Seskap kan mulutnya kabinet gitu ya. Ya, Kalau Bang Ferry kan mulutnya Presiden kan? Nah, Presiden kita rakyat. Oke. Nah, kita sudah deklarasikan Presiden kita rakyat, kehendak rakyat yang mau kita dengarkan dan perjuangkan. Rakyat maunya apa? Oke. Ya. Jadi ya mungkin itu menurut saya banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan kalau mereka mau apa-apa yang kami lakukan, yang baiknya boleh dicontoh. Bisa belajar dari Bu Ferry kira-kira gitu ya? Bukan dari teman-teman semua ya. Karena ini praktik yang kami harapkan ya mampu diterapkan juga di teman-teman yang ada di pemerintah. Oke, tadi Vina itu banyak ngomong sama saya tentang pendidikan nih, Bu Vina. Pendidikan? Iya. Oh, tapi ini pendidikan Mendikbudnya 1 ya kan? Sekarang kan pendidikan lebih dari 1. Ngapain juga banyak-banyak ya? Iya, berarti sebenarnya Bang, sebenarnya bisa sesimpel ini ya? Bisa. Kan kalau sekarang kan kabinet kita kan memang agak gemuk ya, dan 110 ternyata bisa besok. ramping juga gitu. Terus ini kelabakan nggak merangkap yang hari ini kan double-double gitu menterinya? Sejauh ini tidak, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda, Orde Lama, Orde baru di zaman Pak Jokowi dirubah-rubah. Bahkan 3 menteri yang sekarang di zaman Jokowi itu 1. Mendikbudristek, Menteri Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan. 3 dipisah jadi 1 dipisah jadi 3 gitu. Jadi saya kira seharusnya simpel sih ya. Makanya kemudian sekarang tuh mengelola sekolah tuh agak rumit karena 1 kementerian 1 sekolah. 1 kementerian. Itu tadi ya, jadi banyak yang tumpang tindih di situ jadi ya. ada sekolah rakyat, jenjangnya SD, SMP, SMA lah ya, pendidikan dasar itu oleh Kemensos. Lalu ada SMA Unggul Garuda dikelolanya oleh Kemendikti Saintek. Kemensos dan Kemendikti
belum punya reputasi mengelola sekolah dasar. Bagaimana mereka sekarang mengelola saya nggak tahu. Akhirnya bakal seperti apa. Nanti ada URI yang mengelola sekolah lagi juga. Ada lagi, pendidikan. lebih ajaib lagi gitu kan. URI yang saya nggak tahu nih DNA-nya apa nih. Apakah dia itu universitas, lembaga seperti Lemhamnas, untuk siapa dan apanya nggak tahu. Karena kalau pendidikan itu harus jelas. Dia itu dididik untuk jadi apa, terus runutannya tuh dari dasar itu seperti apa. Kalau dia pendidikan berasrama, biasanya memang tujuannya ke sana. Kalau dia pendidikan dasar atau pendidikan khusus, vokasi, itu jelas. Nah sekarang tuh ada banyak, dan kalau diurut, maaf tidak jelas gitu arahnya masing-masing. Itu penjelasan Mas Iman itu juga menjelaskan beban biaya anggaran keuangan negara. Kalau satu orang menangani sektor pendidikan, gaji menterinya cuma satu. Ini tiga. Padahal uang dari gaji menteri itu bisa diserahkan kepada gaji guru-guru yang sampai sekarang masih bermasalah. Gaji dosen juga bermasalah. 50 juta tadi itu candaan. 50.000. Di Kabupaten Sumedang ASN 50.000. Di masa ini ya. Setelah ada MBG, daerah nggak punya uang sehingga mereka ngegaji guru ASN-nya itu apa adanya, 50.000 sebulan di Kabupaten Sumedang. Kemarin kami rapat perdana, beban anggarannya cuma 2 juta. Bayangkan rapat menteri yang jumlahnya 110-an itu, snacknya aja berapa tuh? Belum biaya uing-uing dan staffing ya. Dan ada vendornya itu ya? Ada vendornya, jadi itu beban besar yang... Nino. Iya, Ada vendornya. macam-macam. Mas Sofwan, Iya. ada sesuatu yang menggelitik saya di Kementerian Luar Negeri tentang tata kelola Kementerian Luar Negeri secara internal. Karena saya dulu termasuk orang yang terlibat, diminta ya KPK untuk memperbaiki tata kelola secara internal Kementerian mengenai keberadaan diplomat karir dan non karir. Pos-pos duta besar yang ada itu hampir berimbang ya. Posisinya antara diplomat karir dan non diplomat karir. Padahal di zaman sebelum-sebelumnya di SBY terakhir itu SBY dulu sempat waktu zaman SBY itu dia selalu membuat kuota, misalnya gini ya, untuk duta besar itu sebisa mungkin yang berasal dari diplomat karir tetap dipertahankan sampai 80%. Kira-kira seperti gitu gambarannya di zaman dulu. Kalaupun dilepas ke diplomat non karir itu 20%, kira-kira seperti itu. Tapi yang dilepas ke bukan diplomat karir itu juga tetap orang yang kompeten. Misalnya dia pakar-pakar hubungan internasional, kira-kira seperti gitu. Atau mungkin dia mantan menteri yang kompeten, atau mungkin dia mantan kasau gitu kira-kira. Jadi tetap diberikan walaupun 20% itu orang non karir, tapi tetap diberikan kepada orang yang kompeten. Setelah era itu, saya coba mengamati, kotanya membesar. Non karir itu hampir berimbang dengan karir ya. Mungkin 40% kedutaan-kedutaan itu bisa diisi orang non karir. Jadi kasihan nih menurut saya ini diplomat karirnya. Yang lebih ironis lagi, non karirnya ada masalah. Mas Sofwan, kenapa saya ada masalah? Banyak yang tidak kompeten. Banyak yang nggak ngerti apa-apa tentang diplomasi internasional, tiba-tiba ditempatkan jadi kacau tuh semua. Ya. Mirip dengan komisaris di BUMN. Mirip dengan, jadi ilustrasinya begini, ada relawan yang berjasa, itu tiba-tiba jadi, sorry ya, maksudnya tiba-tiba, kalau dia kompeten tidak ada masalah. Atau ada seseorang yang mungkin dulu cuma apa, tiba-tiba jadi Menteri Luar Negeri. Saya membayangkan begini Mas Sofwan, ingat nggak waktu pecah perang pertama Iran, antara Iran dan Amerika, perhatikan semua komentar duta besar Iran di setiap negara, hampir seragam. Walaupun beda narasi, tapi maknanya seragam, substansinya seragam. Saya membayangkan kalau tiba-tiba Indonesia mengalami seperti Iran, terus rata-rata para duta besar yang ada di luar negeri berkomentar, pasti satu sama lain berbeda yang disampaikan. Dan ngaco. Dan itu jadi blunder internasional. Bisa nggak Mas Sofwan jelasin sama kita nih, apa yang harus dilakukan? Iya, jadi foreign policy begins at home. Kebijakan luar negeri itu pasti dimulai dari rumah. Kalau rumahnya berantakan, keluarnya juga berantakan. Artinya apa? Sebenarnya kenapa kemudian ada banyak duta besar yang
misalnya berangkat dari political appointee tanpa latar belakang yang memadai untuk diplomasi internasional. Sebenarnya kan memang dia penunjukan politik, makanya kan Iya, kita kredensialnya kan dari presiden diserahkan kepada duta besarnya nanti kemudian mengatakan kepada negara di mana dia dikirim untuk saya mewakili negara loh, dan memang itu keputusan untuk mewakili negara tersebut, artinya kan memang keputusan tertinggi dari presiden. Tetapi kalau kemudian kita menyaksikan bahwa banyak yang tidak kompeten, kan artinya apa? Artinya pemilihan tadi tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional tadi. Harusnya kan persentase atau komposisi itu adalah sesuatu yang merupakan alat untuk mencapai sesuatu. Apa sih yang mau dicapai? Yang mau dicapai adalah kepentingan nasional tadi. Artinya kalau kepentingan nasionalnya jelas, yang mau dicapai jelas, kita tahu misalnya di negara-negara mana kita harus punya duta besar dengan karakteristik seperti ini, dengan jaringan seperti ini. Kadang-kadang cocok diplomat karir, kadang-kadang cocok mungkin bukan diplomat karir, karena misalnya di suatu tempat dibutuhkan untuk membuka network bisnis tertentu misalnya. Iya, tapi dia harus kompeten. Tapi dia harus kompeten, begitu. Nah, tapi kan pertama dia harus terdefinisikan dengan jelas sebenarnya Indonesia mau apa, di kawasan apa, dan dengan demikian kriteria yang diperlukan itu seperti apa. Nah, problem sekarang adalah proses untuk kemudian mengenali kepentingan nasional kita apa, bagaimana kepentingan nasional itu dicapai di berbagai negara seperti apa, nggak ada. Jadi kriterianya nggak ada. Ketika kriteria tidak ada, keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang kemudian berkaitan dengan keputusan kedekatan politik, gitu kan. Makanya kita menyaksikan misalnya Amerika Serikat itu lama sekali duta besarnya nggak diisi, misalnya. Ini kan menunjukkan sebenarnya bahwa ada problem kan. Masa sih Amerika Serikat kita nggak punya kepentingan di situ? Amerika Serikat itu kan negara yang terbesar di dalam sistem internasional secara kapabilitas material. Masa kita nggak ada orang di situ? Itu sampai kosong lama. Kita kemudian menyaksikan tadi banyak relawan atau orang-orang yang mungkin latar belakangnya sebenarnya terbatas kemudian ditaruh. Jadi kesannya kayak kalau zaman Soeharto dulu kan didubeskan untuk hukuman. Kalau ini didubeskan karena ini komisaris yang lain udah penuh nih, apalagi nih gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya bahwa ini adalah konsekuensi dari tata kelola yang buruk gitu. Jadi ini adalah simptom, ini adalah gejala dari rumah yang berantakan. Foreign policy begins at home. Kalau home-nya berantakan, ya semua keluarnya akan berantakan. Pernyataannya akan kontradiktif, akan kemudian malah memicu blunder. Pemilihan duta besarnya tidak didasarkan pada kriteria merit dan kepentingan nasional. Nah, ini kan menjadi problematik. Nah, kayaknya kemudian ya memang tata kelola ini yang harus kita ingatkan. Sebenarnya ini kan simptom dari sesuatu yang lebih besar. Kementerian Luar Negeri itu kemudian jadi sangat kelihatan karena urusannya sama orang lain. Karena urusannya sama negara lain. Negara lain kan nggak ada kepentingan. Kalau jelek ya dia bilang jelek kan. Kalau nggak kelihatan, nggak kelihatan. Tapi kalau di dalam negeri mungkin ada pengkondisian yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi kalau di luar, ya ditanya misalnya beneran disuruh jadi mediator nggak? Itu kan maksudnya ya kan jawabnya nggak mungkin bilang oh iya gitu ya atau apa. Kan jawabannya kan makanya diplomatis tapi tidak membenarkan itu. Korea Utara malah menyampaikan agak lebih negatif misalnya. Itu kan berarti ada problem gitu ya. Jadi ya tata kelolanya harus diperbaiki. Mungkin Menteri di sini apa 3 hal yang paling krusial yang mau diubah kalau memang dipercaya untuk ada di kabinet sah gitu? Sebenarnya tujuan kami tidak untuk di kabinet sah. Kami ingin menjadi mitra tanding saja agar pemerintah bekerja dengan baik. Nah, mungkin pertanyaan akan lebih apa 3 hal yang bisa disarankan agar pemerintah bisa bekerja dengan baik. Pertama tentu saja tata kelola pemerintahan. Presiden itu punya keuntungan sekaligus kelemahan. Dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Begitu dia punya misi diplomatik, wajah Indonesia sebagai sebuah negara akan terlihat di sana.
terlalu mengumbar kepercayaan diri itu bukan pola diplomasi yang baik. Tapi dia adalah kepala pemerintahan. Dia ingin relasi bisnis di ruang tertentu harus berhasil. Tanpa seperti menjual harga diri bangsa di luar negeri. Jadi nggak datang masuk BOP, masuk BRICS itu kayak tidak percaya diri dan ngobrol diri begitu ya. Nah, itu juga harus betul-betul ditata, termasuk apa yang terjadi di dalam negeri. Jangan misalnya tata kelolanya menunjukkan presiden tidak paham konstitusi. Contoh, kalau pidato menyambut 17 Agustus tahun kemarin digeser dari yang secara konstitusional itu tanggal 16 Agustus jadi tanggal 15 Agustus, dan tahun ini digeser lagi jadi 14 Agustus, itu menunjukkan presiden memang tidak paham konstitusi. Sementara orang-orang di sekelilingnya harusnya mengingatkan bahwa Pak, nggak bisa, ini praktik penyelenggaraan pemerintahan, digoyang digeser sesuka hati Bapak. Bapak juga harus memperlihatkan ke warga negara cara menghormati konstitusi. Jadi presiden harus jadi contoh penting. Yang ketiga, ini tata kelola organisasi pemerintahan harus dirapikan. Jangan tabrakan satu sama lain. Malu kita kalau Mas Jilu saja yang tidak digaji mampu menata 15 orang ini dengan banyak berbagai isu, sementara yang digaji malah tidak beres kerjanya. Yang ketiga, kami ingin sarankan, kami ini tentu saja sebagai kawan tanding, tidak sekedar kawan tanding biasa. Kami ingin membuktikan agar kerja-kerja Anda yang lemah itu harus mendapat tantangan. Misalnya apa yang diceritakan Mas Jilul ya, kalau kami berhasil menghimpun dana publik untuk 100% bagi layanan publik, hati-hati loh Anda. Orang akan bertanya kepada Anda, kok Anda ambil pajak banyak-banyak, Anda gagal kemudian melayani publik dengan baik. Ya, ini bukan ancaman tentunya, tapi peringatan agar mereka betul-betul mampu melayani publik sebaik-baiknya. Luar biasa nih apa yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Bung Ferry, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ya, kita diskusikan ini didengar nih teman-teman yang berada di kabinet Pak Prabowo, dan mudah-mudahan juga didengarkan oleh Pak Prabowo sendiri. Untuk apa? Agar supaya bisa melakukan evaluasi yang mendalam, koreksi yang mendalam terhadap keberadaan kabinet yang sudah memasuki hampir 2 tahun sebentar lagi. Menjelang 2 tahun. Mudah-mudahan di usia 2 tahun, kabinet yang sebenarnya itu menjadi kabinet yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti kabinet bayangannya Bung Ferry dan kawan-kawan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.